Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini dari kelompok 10A yang beranggotakan Sekara Jung Oktaviana NRP 16 dan juga Zel Andesra NRP 56. Di sini akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk tentang simulasi instrumentasi dan pengendalian proses. Di sini tujuan diadakannya simulasinya yaitu adalah untuk mengetahui sistem pengendalian profesional integral derivatif atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve stem. Nah, di sini disediakan permasalahan yaitu tangki berpengaduk seperti pada gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Tangki dipanaskan dengan steam di sisi coil, digunakan proporsional integral derivatif atau PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Kemudian kita harus menurunkan blok diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain sebagai berikut. Oke, data desain yang pertama adalah umpan memiliki densitas sebesar 68 pound per feet dan kapasitas panas. CP-nya adalah 0,8 BTU per pound derajat Fahrenheit. Volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet. Koil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci, schedule 40 yang beratnya 10,8 pound per feet. Memiliki kapasitas panas 0,12 BTU per pound derajat Fahrenheit dan diameter luar 4,5 inch. Koefisien transfer panas keseluruhan U-nya berdasarkan luas area bagian luar koil dan diperkirakan 2,1 BTU per menit feet kuadrat derajat Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 40 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per pound. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk atau TI adalah konstan. Yang kedua, desain yang kedua yaitu aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet cubic per menit dan temperatur TI adalah 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Yang ketiga, sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan time constant atau TOTI-nya adalah 0,75 menit. Kontrol valve-nya dirancang untuk 100% over kapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan presentase valve dengan parameter perubahan. Alfanya yaitu 50. Aktuator memiliki time constant dengan TOFI-nya sebesar 0,2 menit. Nah, di sini ada persamaan untuk transfer function prosesnya. Ada T aksen dan TS aksen. Di sini juga ada persamaan transfer function sensor temperatur and transmitter. Di sini ada persamaan juga transfer function control valve dan ada transfer function PID controllernya. Tuh. Nah, ini untuk diagramnya nanti seperti ini, transfer function closed loop control temperatur. Ini ada persamaan untuk GD-nya, ada GP, seperti itu. Dan ini untuk keterangan atau untuk parameternya. Nah, jadi setelah kelompok kami melakukan perhitungan, didapatkan persamaan sebagai berikut. GV-nya sama dengan 1,652 per 0,2 S plus 1. GP-nya yaitu 0,73 per 2,583 S kuadrat plus 5,454 S plus 0,617 dan GD-nya didapatkan 0,325 S plus 0,62 per 2,583 S kuadrat plus 5,454 S plus 0,617 dan GM-nya yaitu diperoleh 1 per 0,75 S plus 1. Seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita kerjain di simulasi MATLAB-nya. Yang pertama-tama tentu kita harus membuka aplikasi MATLAB-nya dulu dan kita buka Simulink. Kita buka blank page-nya seperti ini.
Oke, ya, jadi di sini kita sudah buka blank page untuk simulingnya. Langsung aja kita memasukkan bloknya sini. Yang pertama itu ada step. Langsung aja stepnya kita drag ke sini. Udah sebanyak, taruh sini dulu. Dua step ya. Stepnya ada dua. Satu lagi taruh sini. Terus kita taruh lagi zoom. Ini zoomnya taruh sini. Terus kita cari lagi PID controller. Ini PID controller. Terus untuk persamaannya, tadi kan ada 4 ya persamaannya. Jadi kita masukin transfer function yang ini sebanyak 4 kali. Kemudian kita masukin yang zoom lagi. Terakhir untuk hasilnya kita butuh mux. Kita drag ke sini. Dan kita butuh scope. Selanjutnya kita bisa hubungin ini, dihubungkan ke sini. Oh ya, sama ini zoomnya kita nilainya kita ganti minus ya, yang bawah minus. Oke. Oke, terus kita hubungin zoom ini ke PID controller. Terus PID controllernya kita hubungin ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama kita hubungkan ke persamaan yang kedua. Terus bisa kita hubungin ke zoom yang sini. Oke, terus yang atas ini dari PID controller juga. Oh, salah, maaf, dari sini kita hubungin ke persamaan. Terus dari persamaannya kita hubungin ke zoom. Di sini scope-nya, inputnya ada 2 ya. Jadi ya, maaf tadi ke distract. Jadi di sini scope-nya itu nanti inputnya ada 2, jadi kita tambahin dulu ya. Sini kita klik kanan, terus signal and ports, terus kita klik number of input ports. Ini kita pilih 2. Oke. Terus input yang pertama itu nanti dari si PID-nya langsung. Oke. Ini bisa dinaikin ke atas. Oke. Terus buat yang persamaan yang kedua, ini bisa kita ubah dulu ya, ini arahnya. Caranya klik kanan, terus rotate and flip. Terus kita pilih flip flop. Udah. Sini dari sini kita ke zoom tadi yang nilainya minus. Terus ini kita dapat dari zoom yang sini. Ke sini. Untuk max-nya, oh maaf, sorry.
Maaf, sorry. Enggak, ini kita hapus dulu. Jadi buat sum yang ini kita alirin ke max dulu. Terus nah kita dapat akhirnya ini dari sini. Nah, oke, terus buat max yang input kedua itu kita dapat dari nih. Bisa diturunin. Ya, terus input scope yang keduanya dari Sinmax. Lurusin. Oke. Terus tinggal kita masukin persamaannya. Tadi kan ada 4 persamaan. Kita masukin ke persamaan yang pertama. Kita klik 2 kali. Terus numerator koefisiennya. Sini 1,652. Terus denominator koefisiennya. Ini ada 0,2. 1. Oke. Kita bisa lebarin kolomnya supaya supaya angkanya keluar. Terus ke persamaan yang kedua, di sini numerator koefisiennya yaitu 0,73. Terus denominatornya ada denominatornya ada 2,583, terus ada 5,45 dan ada 0,617. Kita klik OK. Sama juga, ini juga dilebarin biar angkanya bisa muncul. Nah, ini. Terus kita masuk ke persamaan yang ketiga. Ini numeratornya 0,325 sama 0,62. Terus denominatornya 2,583, 5,45, 5,45 sama 0,617. Kita klik OK. Sama juga kita lebarin kotaknya supaya angkanya bisa kelihatan. Oke, lanjut ke persamaan yang terakhir. Di sini numeratornya udah 1, terus denominatornya ada 0,751. Oke, tinggal kita klik OK. Ini dilebarin dulu juga. Oke, sekarang kita bisa setting dulu waktunya jadi 30,0. Dan setelah itu kita bisa klik run. Kita klik run. Kemudian kalau sudah kita klik scope 2 kali, maka akan muncul grafiknya. Mana grafiknya? Grafiknya sebagai berikut. Oke, bisa dilihat pada grafik. Jadi ini merupakan grafik hasil PID. Nah, di sini mengalami kenaikan pada 1 menit.
lalu turun drastis pada menit keempat yang selanjutnya mengalami kenaikan lagi dan selanjutnya menurun lagi. Sedangkan pada pada grafik bawah yang berwarna biru, yang ini lumayan stabil mengalami naik turun secara konstan selama 30 menit. Sedangkan garis yang berwarna oranye atau T set konstannya pada menit ke-1. Pada menit ke-1, hal ini secara otomatis memungkinkan untuk berisolasi pada amplitudo konstan yang memberikan respon transien sesingkat mungkin diikuti oleh respon kondisi tunaknya atau steady state-nya. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan modul 5 simulasi IPP dari kelompok 10A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.